Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, mendengar berita tersebut melalui siaran radio BBC, yakni British Broadcasting Corporation. This is London. The Prime Minister, the Right Honourable C.R. Attlee. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Taking full advantage of surprise and treachery, the Japanese forces quickly overran the territories of ourselves and our allies in the Far East. And at one time, it appears as though they might even invade the mainland of Australia and advance far into India. But the tide turned, first slowly, then with an ever-increasing speed and violence, as the mighty forces of the United States and of the British Commonwealth and Empire and of their allies, and finally of Russia, were brought to bear. Bapak, ada gua kecil di sini. Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom. Nippon sudah kalah. Nippon sudah kalah telak. Kita harus buktikan pada dunia bahwa Indonesia bukanlah bentukan dari Jepang. Maka, segerakanlah proklamasi secepat-cepatnya. Aku harus bicarakan ini dulu kepada Laksamana Maeda. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Bung harus lebih mandiri daripada mereka. Mereka masih kuat di sini. Mereka sudah kalah. Kalah! Mereka masih bisa angkat senjata saat... Cukup. Tidak ada gunanya kita saling menjanjikan negara kita. Tak peduli Nippon menang atau kalah, yang terpenting kita akan selalu menjaga agar tidak terjadi kemandaran. Hidup yang tidak dipertahankan. Tidak ada yang dipertahankan, Bung. Para pemuda mengadakan rapat yang dihadiri oleh Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar Subadyo, Wikana, Margono, serta Alamsyah. Mereka semua sepakat mendesak Soekarno-Hatta. Malam harinya, golongan muda pergi ke rumah Soekarno untuk menyampaikan gagasan dari para pemuda. Adu mulut pun tak terhindar. Mereka menuntut agar pengumuman proklamasi dilakukan pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Jika mereka menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini secepat-cepatnya. Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa meninggalkan kewajiban saya sebagai ketua PPKI. Saya harus merundingkan hal ini kepada anggota yang lain. Jadi bersabarlah. Kita harus mendiskusikan ini dulu dengan PPKI. Sebab PPKI adalah badan yang mengurus kemerdekaan Indonesia. Baik, kalau Bung tak seperti itu, maka kami akan... Akan apa? Aku berjuang lebih lama dari kalian. Kalian gak bisa menekanku. Ini leherku. Penggal kepalaku di pojok sana. Dan sudahi malam ini juga. Maksud kami bukan seperti itu, Bung, tapi memperingatkan. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia. Namun, usaha tersebut gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71, Jakarta. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok.
Bagaimana bisa kemerdekaan diserahkan pada BPKI? BPKI adalah badan bentukan Jepang. Jika proklamasi telah kita serahkan kepada BPKI, apa gunanya perjuangan kita selama ini? Kemerdekaan Indonesia adalah milik kita, bukan pemberian Jepang. Lalu, kita harus bagaimana? Kita harus segera menemukan solusi. Kita harus mencari Soekarno-Hatta. Apa maksudmu, kawan? Benar, Soekarno dan Hatta harus dijauhkan dari golongan tua dan pemikiran mereka yang kolot. Maka kemerdekaan ada di tangan kita. Para golongan muda membuat siasat yang unik. Mereka membagi kelompoknya menjadi 2 bagian kelompok kecil yang bertugas untuk membuat keributan seolah akan terjadi penyerangan ke Jakarta. Khairul Saleh dan kawan-kawan mempengaruhi Soekarno dan mengatakan bahwa jika Soekarno tidak pergi dari rumahnya, maka ia akan ditangkap oleh Jepang karena dianggap sebagai pelopor penyerangan kaum muda di Jakarta. Apa-apaan ini? Bung Syahrir. Ada apa? Mereka mencari Soekarno dan Hatta. Buat? Keesokan harinya, Ahmad Soebardjo rela mempertaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Maksudmu apa? Gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Hah? Mau apa kamu? Mau lawan saya? Bung Karno, Bung Hatta. Soebarjo, bagaimana keadaan Jakarta sekarang? Tidak apa-apa, di Jakarta tidak ada neponsi apa-apa. Jadi, selama ini kita membuang waktu dengan sia-sia. Tapi satu hal yang pasti, Kaisar Hiro telah menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Nippon sudah habis. Syahrir benar, kita harus cepatnya kembali ke Jakarta. Benar, mari kita proklamasikan secepatnya. Kau diam! Akhirnya, golongan tua dan golongan muda menyepakati bahwa pengumuman proklamasi harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Kemudian, Soekarno mendatangi markas Jepang dan menagih kemerdekaan Indonesia yang telah Jepang janjikan akan lakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Pihak Jepang dan Indonesia berdebat. Untuk menghindari campur tangan Jepang, pembuatan perumusan proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Jepang yang telah membantu Indonesia. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian di sini. Baik, terima kasih. Bagaimana? Kita tidak ada yang membawa naskah proklamasi yang pernah kita tulis. Di antara kita Bung yang tata bahasanya paling bagus. Tapi Bung yang menuliskan. Iya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kalah tetap dipuja-puja. Pengetikan naskah proklamasi dilakukan oleh Sayuti Melik atas permintaan Soekarno bersama Burhanuddin Muhammadiyah. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tanah rumah Laksamana Maeda. Saat proses pengetikan naskah proklamasi, terdapat beberapa kali perubahan penulisan kata yang akhirnya menghasilkan teks proklamasi sampai sekarang ini. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa.
Berita proklamasi disebarkan melalui media cetak dan radio. Berita tersebut dengan cepat menyebar. Rakyat kemudian berkumpul di depan rumah Soekarno. Dalam keadaan Soekarno sedang sakit, ia pun menunggu sampai Hatta datang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara semua hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Juga di zaman Nippon, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tak henti-henti. Di zaman Nippon ini, tampaknya saja kita menyadari diri di depan mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun terhadapnya. Sekarang tiba dah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air kita sendiri. Saudara-saudara, dengan ini dengarkanlah perubahan nasib kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Yang bawa waktu ini dengan sia-sia. Ya Allah, Nippon sudah habis. Ya habis ya. Tapi mereka masih kuat di sini. Nippon menang atau kalah, yang terpenting kita tidak peduli. Tidak ada gunanya. Mau apa? Gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Apa mau lawan Loh, aku gak mau sumpah. Kurang sih. Pakai goyo. Apa gunanya perjuangan kita selama ini? Kecili. Diatur banget aja. Meninggalkan kewajiban saya sebagai ketua PKK.
gaspol dan Kayak ngantem ini. Fat, Rida Fat. Fat. Inilah Fatmawati Mas pada Jadi kita sama masih muda. apa toh? BTS. Hei Soekarno ketokan.